Mengapa mereka percaya Baal? Mengapa mereka mengganti Tuhan dengan simbol-simbol kemakmuran? Mengapa mereka nyaman dengan perspektif semu? Mengapa mereka merasa aman karena suatu keadaan yang terjadi kebetulan? Mengapa mereka menolak benar karena terlanjur dan terlena? Rumit dan mungkin tidak perlu dipertanyakan. Ia adalah representasi dari kekuasaan, kesuburan, ekonomi, panen, stabilitas, sistem sosial yang mapan. Budaya itu masuk sebagai solusi praktis dan ekonomi. Jadi kebiasaan sosial lalu berubah jadi keyakinan kolektif. Akhirnya dianggap kebenaran. Artinya yang disembah bukan cuma bentuknya, tapi manfaat yang dijanjikan sistem itu. Ini jauh lebih berbahaya, karena orang tidak merasa sedang menyimpang, mereka merasa sedang rasional. Ini bukan sekedar penyembahan berhala. Mereka tidak tersesat karena tidak tahu, mereka tersesat karena merasa tidak butuh berubah. Pernah dengar nama Baal? Dewa kuno yang dalam sejarah disebut sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan penyimpangan tersembunyi. Menariknya, nama ini kembali muncul dalam berbagai spekulasi modern yang dikaitkan dengan jaringan elit, ritual, dan kasus besar seperti Jeffrey Epstein. Pertanyaannya, bukan apakah itu benar atau tidak, tapi kenapa pola yang sama terus muncul? Karena ribuan tahun sebelum semua ini, Al-Quran sudah menceritakan satu fenomena yang jauh lebih dalam. Bukan tentang kaum brutal, bukan tentang penindasan terang-terangan, tapi tentang masyarakat yang halus, nyaman, dan perlahan menyimpang tanpa sadar. Inilah kisah dua nabi yang paling sunyi tapi rumit, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Berbeda dengan kisah Nabi Nuh yang menghadapi penolakan kasar, atau Nabi Musa yang melawan tirani, Nabi Ilyas justru dihadapkan pada kaum yang tidak jahat secara kasat mata. Mereka hidup makmur, struktur sosialnya rapi, tidak ada kekacauan fisik, tapi diam-diam mereka menyembah Baal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atad'una ba'law wa tadaruna ahsanal khaliqin. Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Surat As-Saffat ayat 125. Ini bukan sekedar penyembahan berhala. Ini adalah simbol dari satu hal yang jauh lebih berbahaya. Ketika manusia mulai mengganti Tuhan dengan sistem yang mereka anggap memberi kenyamanan. Berarti bukan hal baru. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Musa pun sudah terjadi penyembahan berhala. Lalu apa yang membedakan kisah ini dengan kisah sebelumnya? Penyembahan berhala bukan hal baru. Ia sudah muncul sejak sangat awal dalam sejarah manusia, bahkan lintas generasi para nabi. Ini pola lama. Tapi yang membuat kisah Nabi Ilyas sangat berbeda adalah bentuk dan konteks penyimpangannya. Penyembahan Baal di kisah ini tidak lahir dari kebodohan kaum, tapi dari kemapanan. Di zaman Nabi Nuh, berhala muncul karena distorsi penghormatan. Di zaman Nabi Musa, karena ketidaksabaran dan pengaruh luar. Tapi di zaman Nabi Ilyas, berhala Baal justru hidup di tengah masyarakat yang sudah mapan. Mereka tidak tersesat karena tidak tahu, mereka tersesat karena merasa tidak butuh berubah. Berhala sebelumnya sering bersifat simbolik, patung, objek fisik. Tapi Baal, ia bukan sekedar patung. Ia adalah representasi dari kekuasaan, kesuburan, ekonomi, panen, stabilitas, sistem sosial yang mapan. Artinya yang disembah bukan cuma bentuknya, tapi manfaat yang dijanjikan sistem itu. Ini jauh lebih berbahaya, karena orang tidak merasa sedang menyimpang, mereka merasa sedang rasional.
Bandingkan kaum Nabi Hud, sombong dan menantang. Kaum Nabi Musa membangkang terang-terangan, sedangkan kaum Nabi Ilyas tidak brutal, tidak keras, tidak frontal. Masalah mereka cuma satu, kami nyaman seperti ini. Dan justru itu yang paling sulit ditembus. Makanya perjuangan tidak selesai dalam satu generasi. Dari Nabi Ilyas berlanjut ke Nabi Ilyasa. Ini sinyal penting. Penyimpangan ini bukan ledakan, tapi warisan budaya. Ia tidak terasa salah karena sudah jadi normal. Zaman awal menyembah karena tidak tahu. Zaman konflik menyembah karena membangkang. Zaman Nabi Ilyas menyembah karena terlena nyaman. Yang menarik dan mengerikan dari kisah ini adalah berhala tidak selalu datang dari bentuk patung. Kadang ia hadir sebagai sistem yang bikin hidup terasa aman, rutinitas yang bikin kita berhenti bertanya, kenyamanan yang membuat kita tidak lagi mencari kebenaran. Jadi jelas, Baal di sini tidak hanya berhala yang berwujud yang nampak sebagai patung atau semacamnya yang terlihat mata. Namun lebih dari itu, Baal ini berhala yang sudah melekat dalam benak dan keyakinan masyarakat. Sama halnya kita meyakini keberadaan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Dan justru karena itulah beban tugas kenabian Ilyas dan Ilyasa alaihissalam tidak jauh lebih mudah dibanding tugas kenabian nabi lainnya. Ini hal yang teramat sulit karena letak penyimpangannya jauh lebih sulit untuk disadari dan jauh lebih berbahaya untuk dilawan. Masalah terbesar yang dihadapi Nabi Ilyas bukanlah kebencian, tapi ketidakpedulian. Tidak ada yang menyerang beliau, tidak ada yang mengusir secara brutal. Mereka hanya tidak merasa perlu berubah, dan disinilah letak kerumitannya. Melawan tirani itu jelas, melawan kekerasan itu tegas, tapi melawan masyarakat yang berkata, kami baik-baik saja, kenapa harus berubah? Itu jauh lebih sulit. Ketika perjalanan panjang Nabi Ilyas hampir berakhir, tongkat estafet itu berpindah ke Nabi Ilyasa. Ini unik, karena biasanya satu nabi menghadapi satu fase konflik besar. Tapi di sini, penyimpangan yang sama harus diperbaiki oleh dua generasi nabi. Kenapa? Karena penyakitnya bukan di permukaan, tetapi sudah menjadi budaya halus yang mendarah daging. Nabi Ilyasa tidak memulai dari nol. Beliau melanjutkan perjuangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan seperti kisah yang selalu berulang, ketika peringatan diabaikan, ketika kenyamanan dijadikan alasan untuk tetap diam, azab datang. Seperti yang tertulis di dalam surat As-Saffat ayat 127 sampai 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharuna illa ibadallahil mukhlasin. Sesungguhnya mereka akan dihadapkan kepada azab kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Azab datang bukan dengan ledakan besar seperti kaum lain, tapi sebagai konsekuensi dari sistem yang mereka bangun sendiri. Pelan, sunyi, tapi pasti. Baal yang mereka yakini memberi kesuburan. Bertahun-tahun hujan tidak turun, tanah kering dan tandus, krisis pangan di mana-mana. Baal yang mereka yakini memberi kemakmuran, kekeringan itu membuat ekonomi runtuh, ketahanan sosial melemah, dan rasa aman hilang karena meningkatnya kriminalitas. Kekeringan ini mencabut keberkahan dan menghancurkan seketika segala ilusi yang mereka percaya. Begitulah gambaran singkat perjalanan kenabian dari Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam. Jika kita memaksa memahami apa yang kaum itu yakini,
Mungkin memang terlalu rumit. Mengapa mereka percaya Baal? Mengapa mereka mengganti Tuhan dengan simbol-simbol kemakmuran? Mengapa mereka nyaman dengan perspektif semu? Mengapa mereka merasa aman karena suatu keadaan yang terjadi kebetulan? Mengapa mereka menolak benar karena terlanjur dan terlena? Rumit dan mungkin tidak perlu dipertanyakan. Ada baiknya jika kita bertanya, dari mana sistem keyakinan ini muncul? Mungkin hal ini jauh lebih bermanfaat bagi kita, minimal sebagai upaya kita membangun benteng tauhid dan akidah untuk orang-orang yang kita cintai. Al-Quran tidak menjelaskan tentang siapa yang pertama kali memperkenalkan Baal kepada kaum Nabi Ilyas. Al-Quran hanya menyorot kondisi akhirnya bahwa mereka sudah menyembah Baal dan diperingatkan oleh Nabi Ilyas. Jika kita melihat beberapa literatur sejarah ilmiah dan kisah-kisah Israiliyat, Baal merupakan impor sistem. Baal adalah dewa yang sudah lama dikenal di wilayah Sam atau Levan. Jauh sebelum masa Nabi Ilyas, ia dikenal sebagai dewa hujan, dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Artinya, kaum ini tidak menciptakan Baal, mereka mengadopsinya. Dalam banyak riwayat tafsir, ada satu pola kuat. Penguasa dan elit yang membawa pengaruh luar. Beberapa ulama menyebut bahwa penyembahan Baal masuk ke tengah Bani Israel melalui pengaruh budaya luar, yaitu bangsa Kanaan dan Fenisia. Dan dukungan penguasa yang mengadopsi sistem tersebut dalam tradisi sejarah yang juga dikenal dalam literatur lain. Sering dikaitkan dengan tokoh seperti Raja Ahab dan Ratu Jezebel. Mereka membawa praktik penyembahan Baal dan menjadikannya arus utama. Pola masuknya bukan agama baru, tapi solusi praktis. Ini yang paling penting. Baal tidak masuk dengan cara tinggalkan Tuhan, sembah ini, tapi lebih halus. Ini sistem yang bikin panen berhasil. Ini cara supaya ekonomi stabil. Ini tradisi yang terbukti berhasil. Jadi, dengan kata lain, mereka memperkenalkan hal ini awalnya bukan secara teologis, tapi pragmatis. Cara inilah yang dinilai sangat efektif dalam perkembangan penyebarluasan budayanya, sehingga para pengikutnya tidak terbebani dengan aturan hukum sedari awal. Hanya saja manfaat dalam tanda kutip yang secara kebetulan sesuai dengan pandangan dan keadaannya saat itulah yang membuat mereka sebenarnya mendapat kerugian besar. Jadi, jika diringkas, kurang lebih urutannya seperti ini. Budaya itu masuk sebagai solusi praktis dan ekonomi. Jadi kebiasaan sosial lalu berubah jadi keyakinan kolektif. Akhirnya dianggap kebenaran. Budaya ini adalah pengaruh yang masih terjadi hari ini. Sesuatu tidak dianggap kebanyakan yang meyakininya sebagai sebuah kesesatan. Ironisnya, mereka meyakini ini sebagai solusi, inovasi, dan sistem yang efisien. Lalu tanpa sadar, ia menggantikan posisi Tuhan dalam hati manusia. Dan sekarang, bukan lagi mempertanyakan siapa yang pertama kali mengenalkan Baal yang paling penting. Tapi, kenapa sebuah sistem bisa masuk, diterima, lalu disembah tanpa pernah terasa sebagai kesalahan sejak awal? Kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bukan tentang kekuatan melawan tirani, tapi tentang satu hal yang jauh lebih dekat dengan kita hari ini. Bagaimana manusia bisa tersesat tanpa merasa sedang tersesat. Karena pada akhirnya yang paling berbahaya bukanlah keburukan yang terlihat jelas, tapi kebaikan semu yang membuat kita berhenti mencari kebenaran.